I'll die. Leave you. Di awal film kita akan dibawa ke pegunungan Catskill yang ada di daerah New York. Tak lama ada sebuah helikopter, namun tiba-tiba helikopter tersebut menjatuhkan satu jasad seorang pria. Keesokan harinya adegan berpindah ke negara bagian Arkansas yang ada di Amerika. Terlihat di sana ada seorang pria bernama Richard yang merupakan mantan militer sedang membeli pakaian di salah satu toko. Namun ketika akan membayar, uang cash Richard kurang sehingga ia meminta izin untuk mengambilnya dulu ke ATM. Saat mengantri di ATM, Richard melihat ada seorang ibu-ibu yang sedang menarik uang. Namun anehnya ibu-ibu itu seperti sedang ketakutan, ditambah wajah dan tangannya banyak sekali bekas luka pukul. Ketika Richard melihat ke arah mobil si ibu, rupanya di dalam mobilnya ada seorang begal yang sedang menyandra anak si ibu. Akhirnya Richard pun tersadar kalau si ibu pasti sedang dipaksa untuk menarik semua uangnya untuk diberikan kepada si begal, hingga dengan cepat inilah yang Richard lakukan. Setelah melumpuhkan si begal, Richard langsung masuk ke ATM untuk menarik uangnya. Kemudian Richard kembali ke toko pakaian dan segera membayar kekurangan uangnya tadi. Di waktu yang sama, tiba-tiba Richard dihubungi oleh nomor tak dikenal. Ketika diangkat, ternyata itu adalah Nikki, si detektif rekan Richard yang ada di film sebelumnya. Di sini Nikki meminta agar Richard segera terbang ke New York karena salah satu sahabat mereka telah dihabisi oleh seseorang. Mendengar hal tersebut, Richard pun bergegas pergi untuk menemui Nikki di New York. Because he died of cancer 3 years ago. Kemudian kita akan dibawa ke adegan beberapa tahun sebelumnya yang mana saat itu Richard masih aktif menjadi polisi militer. Kala itu Richard membentuk sebuah tim penyidik khusus militer yang beranggotakan 7 orang termasuk Nikki. Namun di suatu waktu tim Richard dibubarkan oleh atasannya karena dianggap terlalu brutal. Akhirnya mereka semua dibebas tugaskan sehingga Nikki menjadi detektif swasta yang bergerak seorang diri sampai sekarang. Get to it. Kembali ke masa kini, terlihat Richard yang sudah bertemu dengan Nikki di salah satu kafe. Nikki memberitahu Richard kalau salah satu mantan anggota tim mereka yang bernama Frank telah ditemukan tewas pada waktu malam. Nikki sangat yakin jika Frank tewas karena dibunuh sebab jasadnya ditemukan di pegunungan. Rupanya Frank adalah orang yang sebelumnya dijatuhkan dari atas helikopter, yaitu adegan yang kita lihat di awal film. 1 minggu sebelum tewas, sebenarnya Frank pernah menghubungi Nikki lalu mengajaknya bertemu karena Frank sedang menangani kasus besar. Namun sayangnya itu semua belum terlaksana karena Frank keburu tewas. Kemudian Richard melihat berkas Frank yang sudah Nikki siapkan. Setelah membaca semuanya, Richard juga meyakini kalau Frank memang tewas dibunuh. Kemudian mereka berdua berencana akan mendatangi istri Frank untuk meminta keterangan lebih detail. Went missing after leaving his home in Brooklyn about a week or so ago. Akan tetapi saat keluar dari kafe, terlihat ada seseorang menggunakan mobil sedan hitam yang sedang mengawasi Richard beserta Nikki. Sebenarnya Richard menyadari hal tersebut, namun ia memilih untuk tidak memperdulikannya. Singkatnya, mereka berdua sampai di rumah istri Frank, lalu Richard langsung menanyakan terkait kematian Frank yang janggal. Istri Frank menjelaskan kalau yang ia tahu suaminya sedang mengusut kasus besar tentang seseorang. Tapi sayangnya istri Frank tidak mengetahui siapa orang yang sedang diusut oleh mendiang suaminya tersebut. Kemudian si istri memberikan sebuah kunci kantor milik Frank karena siapa tahu Richard dan Nikki bisa mendapatkan informasi di sana. Questions. Promise. Setelah itu, Richard dan Nikki pergi dari rumah istri Frank, namun ketika di luar, mereka lagi-lagi diawasi oleh seseorang yang diketahui bernama Sobur. Sobur melakukan semua itu atas perintah dari bosnya yang bernama Sean Langston. Di sini, Langston meminta Sobur agar terus mengawasi Richard dan Nikki kemanapun mereka pergi.
Siapa sebenarnya Langston dan apa maksud semua ini kita akan tahu nanti. Di balik itu terlihat Richard dan Nikki yang sekarang mendatangi kantor Frank. Tapi ternyata keadaan di dalam sudah sangat berantakan yang sepertinya dilakukan oleh seseorang. Alhasil mereka berdua kesulitan untuk mencari informasi atau barang bukti terkait kematian Frank. Di waktu yang sama, Richard menyadari kalau di seberang jalan ada kantor khusus penitipan barang penting. Dan Richard yakin jika Frank pasti menyimpan barang pentingnya di kantor tersebut. Akan tetapi setelah dicek ke seberang jalan, rupanya kantor penitipan itu sudah tutup sehingga Richard dan Nikki harus kembali lagi nanti. Malam harinya terlihat Richard dan Nikki yang memutuskan untuk menginap di hotel terdekat. Sambil bermain poker, mereka saling bercerita satu sama lain tentang kehidupannya masing-masing. Kemudian Richard mengingat masa-masa mereka dulu ketika masih satu tim di pasukan khusus. Saat itu ada sekelompok tentara lain yang iri kepada Richard dan menantangnya berduel. Awalnya Richard tidak mau menanggapinya, tapi tentara itu terus saja menantang. Hingga pada akhirnya Richard melumpuhkan si tentara berikut dengan pasukannya. I'm going to bed. But you found her attractive. Night, Neely. Night, Reacher. Keesokan harinya kita diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran bernama Adrian yang saat itu baru tiba di bandara New York. Kemudian Adrian masuk ke dalam toilet lalu membakar paspor miliknya. Adegan kembali kepada Richard dan Nikki yang sekarang mendatangi kantor penitipan barang kemarin. Di sini mereka berdua berhasil mendapatkan sebuah flash disk milik Frank dan Richard pun langsung membawanya. Richard berharap kalau di dalam flash disk itu mereka bisa menemukan informasi tentang kasus yang sedang Frank tangani. Sebab Richard yakin jika kematian Frank pasti ada kaitannya dengan kasus tersebut. Ketika di perjalanan menuju hotel, Richard melihat ada seorang bapak-bapak yang sedang dipalak oleh dua pengedar. Hingga dengan cepat Richard beraksi dan inilah aksinya. Di sisi lain memperlihatkan Adrian si pembunuh bayaran yang membeli paspor baru dari dua orang begundal. Namun ketika sudah mendapatkan paspor barunya, Adrian malah menghabisi kedua begundal tersebut agar identitas aslinya tetap aman. Di balik itu, Richard dan Nikki dibuat terkejut saat melihat kamar hotelnya yang sudah dalam kondisi berantakan. Mereka berdua segera mengeluarkan senjata hingga ketika kondisi sedang tegang muncullah seorang pria dan Richard langsung menodongkan senjatanya. Ternyata pria ini merupakan sahabat lama mereka di militer yang dulu tergabung ke dalam tim yang sama. Diketahui ia bernama David dan kedatangan David ke hotel sengaja untuk mencari Richard dan Nikki karena ia juga ingin membantu memecahkan kasus pembunuhan Frank. So I got home, checked the voicemail, got here as quick as I could. Good in theory. Setelah itu mereka bertiga langsung membuka flashdisk Frank dengan menggunakan laptop Nikki. Di dalam flashdisk itu mereka tidak menemukan apapun melainkan hanya menemukan daftar nama yang semua namanya berinisial AM. Tentu saja hal tersebut membingungkan mereka semua termasuk saya. Setelah itu Richard CS berniat untuk mendatangi rekan-rekannya di militer dulu dengan maksud untuk meminta bantuan kepada mereka semua. Orang pertama yang mereka datangi adalah rekannya yang bernama Swan. Hate to say it, but he's right. Namun sesampainya di rumah Swan, Richard dibuat terkejut karena melihat seisi rumahnya yang berantakan dan hanya ada anjingnya saja dalam keadaan koit. Pada akhirnya Richard beranggapan kalau orang yang telah menghabisi Frank pasti sedang memburu mereka juga termasuk Swan yang kini entah dibawa kemana. What are you thinking? Setelah itu Richard CS keluar dari rumah Swan, namun seperti biasa mereka diawasi lagi oleh mobil sedan hitam. Richard yang sudah muak terus dibuntuti, kali ini ia menghampiri mobil itu lalu menghajar orang yang ada di dalamnya. Namun apesnya Richard sudah salah sasaran karena mobil sedan itu bukan mobil yang sering mengawasinya, melainkan mobil seorang anggota polisi bernama Russo. Tak ingin menambah masalah, Richard CS bergegas pergi meninggalkan Russo begitu saja.
Singkat cerita, Richard CS mendatangi sebuah basement karena sebelumnya ia telah janjian di basement itu dengan salah satu rekan di militernya dulu yang bernama Clara. Di sini Richard menjelaskan kalau sekarang Frank rekan mereka telah tewas dan Swan juga telah hilang entah kemana. Richard meminta Clara agar mau bergabung lagi dengan tim Richard demi menguak kasus tersebut. Untungnya Clara mau menerima ajakan itu hingga kini tim Richard menjadi 4 orang. Same old Reacher. Adegan berpindah kepada Sobur, yaitu tangan kanan Langston yang selalu mengawasi Richard. Di sini ia mendapat perintah baru dari Langston untuk menghabisi saja Richard dan semua kelompoknya. Bahkan Langston juga meminta agar Sobur merekrut beberapa pembunuh bayaran terbaik agar misinya berjalan dengan lancar. No, we just kicked the car. Di balik itu, Richard CS mendatangi lagi rumah salah satu rekan mereka saat di militer dulu. Namun lagi-lagi rumah milik rekannya itu telah diacak-acak dan orangnya entah kemana. Tapi di sini Richard menemukan foto istri rekannya yang bekerja di salah satu kafe hingga dengan cepat mereka segera pergi mendatangi kafe tersebut. Good. Setibanya di sana, Richard dan Nikki masuk ke dalam kafe sedangkan Clara dan David menunggu di mobil. Namun ketika di dalam, istri rekan Richard malah kabur dan Richard harus berhadapan dengan salah satu penjaga. Untungnya Nikki segera mengejar sementara Richard melawan penjaga tersebut. Singkatnya, kini Richard dan Nikki telah berhasil menangkap istri rekan mereka. Si istri meminta maaf karena ia mengira kalau Richard dan Nikki adalah orang jahat yang akan menangkapnya. Richard menjelaskan jika mereka ini adalah sahabat baik suaminya dan kedatangan mereka ke sini yaitu untuk menanyakan di manakah suaminya sekarang. Si istri menjawab kalau hari kemarin ada sekelompok orang yang mengacak-ngacak rumahnya lalu menculik suaminya. Sampai saat ini suaminya tidak kembali dan ia juga tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang. Mendengar hal tersebut, Richard semakin yakin kalau rekannya itu diculik oleh orang yang sama dengan pembunuh Frank dan juga penculik Swan. Scary dude came in here asking for her about a week ago. Said he was working with Sanchez and Roscoe and some big... Malam harinya, Richard dan yang lain memutuskan untuk menginap di salah satu hotel mewah. Mereka berempat saling bertukar cerita tentang kehidupannya masing-masing. Hingga saat Richard mendengar jika Clara masih jomblo, ia pun dibuat senang karena ternyata Clara merupakan mantan pacarnya Richard. Making me interesting. Where do you eat? Just didn't know anything else. Just one. 1 jam kemudian, Richard dan Clara memutuskan pergi ke kasino untuk bermain kartu. Terlihat Clara yang sangat cerdik, ia pun dapat memenangkan semua taruhannya. Namun tanpa mereka sadari ternyata Sobur, orang yang selalu mengawasi Richard, berada di kasino itu juga. Ketika berjalan menuju hotel, Richard baru menyadari kalau mereka sedang dibuntuti oleh 2 orang yaitu Sobur dan satu pembunuh bayaran sewaannya. Hingga dengan cepat Richard mengajak Clara untuk bersembunyi di lokasi proyek gedung. Namun Sobur tetap mengikuti mereka hingga terjadilah pertarungan yang sangat brutal. Pada akhirnya Richard berhasil menghabisi Sobur dengan cara ditenggelamkan ke dalam adukan semen. Sementara Clara juga mampu menghabisi satu pembunuh bayaran sewaan Sobur. Setelah itu Richard dan Clara menggeledah mobil Sobur dan berhasil mendapatkan tiket parkir dengan tujuan perusahaan New Age Teknologi. Kemudian mereka berdua kembali ke hotel untuk beristirahat. Sesampainya di sana, Richard dan Clara saling mengobati luka mereka akibat perduelan tadi. Namun karena pada dasarnya mereka masih sama-sama suka, akhirnya terjadilah anu-anuan. Keesokan harinya, adegan berpindah kepada Adrian, si pembunuh bayaran yang saat itu bertemu dengan seorang pria tua yang merupakan pamannya Adrian. Adrian mengatakan kalau sekarang ia sedang membutuhkan sebuah rudal dengan jumlah yang sangat banyak. Si paman menjawab jika sebaiknya Adrian langsung saja mencurinya ke pabrik rudal yang berada di Colorado.
Diberitahu jika semua rudal-rudal itu nantinya akan Adrian jual kepada Langston atasannya Sobur. Di sisi lain memperlihatkan Reacher yang sedang berkumpul dengan timnya. Rupanya mereka sedang membahas tentang tiket parkir dengan tujuan perusahaan New Age Teknologi yang semalam Reacher dapatkan dari mobil Sobur. Di waktu yang sama Nikki didatangi oleh informannya. Di sini si informan memberitahu kalau polisi baru saja menemukan seorang jasad, yang mana jasad tersebut merupakan jasad dari sahabat mereka yang istrinya bekerja di kafe kemarin. Mendengar hal tersebut, tentu saja Reacher menjadi tambah murka karena kini satu persatu mantan anggotanya telah menjadi korban. Adegan berpindah ke 10 hari sebelumnya yang mana saat itu memperlihatkan Langston dan para anak buahnya sedang menyiksa Frank. Terungkap fakta kalau kasus yang sedang diselidiki oleh Frank yaitu kasusnya Langston. Oleh sebab itulah Frank ditangkap lalu dihabisi dengan cara dijatuhkan dari atas helikopter. Namun sebelum tewas, Frank sempat mengancam Langston dengan mengatakan kalau Reacher dan timnya pasti akan memburu Langston. Mulai dari sinilah Langston memburu Reacher CS dan sekarang kita tahu kalau dalang dari pembunuhan rekan-rekannya Reacher adalah Langston. Di sisi lain memperlihatkan Reacher yang sedang membeli persenjataan sementara timnya menunggu di dalam mobil. Frank Majeski, pleasure's mine. Selesai dari toko senjata, mereka bergegas pergi untuk mendatangi perusahaan New Age Teknologi. Di tengah perjalanan, mobil Reacher tiba-tiba dihentikan oleh seorang polisi. Tak lama datanglah Russo, si polisi botak yang sebelumnya pernah dihajar Reacher akibat salah sasaran. Rupanya Russo merasa tidak terima karena dulu Reacher pernah menghajar Russo hingga pada akhirnya Russo membawa Reacher ke kantor polisi. Di sini Reacher akan ditemani oleh David menuju kantor Russo, sedangkan Nikki dan Clara akan melanjutkan perjalanan untuk pergi ke perusahaan New Age Teknologi. Sesampainya di kantor polisi, Reacher meminta maaf kepada Russo karena dulu ia telah pernah salah sasaran. Reacher juga menjelaskan jika mereka adalah mantan militer yang sekarang menjadi detektif swasta dan sedang menyelidiki kasus kematian beberapa rekannya. Mendengar hal tersebut, untungnya Russo mengerti dan malah mengajak bekerja sama dengan tim Reacher. Russo mengatakan kalau pihak kepolisian juga sedang memburu seorang buronan bernama Adrian, yaitu si pembunuh bayaran. Russo yakin jika Adrian juga pasti ada kaitannya dengan kematian rekan-rekannya Reacher. Reacher pun tanpa ragu menyetujui permintaan Russo dan mulai dari sini mereka pun resmi bergabung. Di tempat lain, Nikki dan Clara sudah tiba di perusahaan New Age Teknologi. Di sini mereka langsung menanyakan tentang karcis parkir itu kepada salah satu karyawan di sana. Setelah dicek, si karyawan memberitahu kalau karcis parkir itu milik Sobur yang merupakan pelanggan dari perusahaan New Age Teknologi. Si karyawan juga mengecek alamat rumah Sobur lalu memberikannya kepada Clara dan Nikki. Adegan berpindah kepada Adrian, si pembunuh bayaran yang saat itu sedang berada di bandara untuk menuju ke Colorado. Kita tahu tujuannya ke sana yaitu untuk mendatangi pabrik rudal dan mencuri semua rudal tersebut untuk dijual lagi kepada Langston. Ternyata di balik itu Adrian sedang diawasi oleh informannya Russo, si polisi botak, hingga Adrian yang menyadari hal tersebut ia pun segera bergegas pergi. Di tengah perjalanan, Adrian dihubungi oleh Langston yang memintanya agar segera melakukan transaksi penjualan rudalnya. Namun Adrian meminta waktu beberapa hari lagi karena sekarang identitasnya mulai tercium oleh pihak kepolisian. I'll handle it. Di waktu yang sama memperlihatkan Nikki dan Clara yang sedang memberitahu Reacher terkait alamat rumah Sobur. Lalu tanpa menunggu lama, kelompok Reacher segera mendatangi alamat rumah Sobur untuk menggali informasi. Take a stop at the hardware store. Sesampainya mereka di sana, Reacher mempunyai feeling tidak enak sehingga ia memasukkan granat rakitan ke dalam rumah tersebut. Setelah meledak, ternyata benar saja di dalam rumah itu ada beberapa anak buah Langston. Namun meskipun sudah terkena ledakan, beberapa dari mereka masih bisa bangkit hingga terjadilah baku hantam.
Pada akhirnya Richard dan tim dapat menghabisi mereka, namun ada satu pembunuh bayaran yang berhasil kabur hingga Richard langsung mengejarnya. Karena Richard menggunakan jalan pintas, alhasil ia dapat menangkap orang tersebut dan memojokkannya. Sayangnya ketika Richard bertanya untuk siapa dia bekerja, orang itu malah tewas akibat serangan jantung. Gotta be kidding. Kemudian Richard kembali ke rumah Sobur dan di sana ia berhasil mendapatkan ID card orang-orang yang barusan dibantai. Ternyata mereka semua adalah karyawan dari perusahaan New Age Teknologi. Hingga Richard menyimpulkan kalau kasus ini pasti ada kaitannya dengan perusahaan tersebut. Malam itu juga Richard dan tim segera pergi ke perusahaan New Age Teknologi dan langsung menerobos masuk ke dalam. Sesampainya di sana, Richard CS mengambil semua harddisk dan barang-barang yang dapat menjadi petunjuk. Richard juga mengambil satu foto yang dipajang di dinding. Hingga saat dilihat, ternyata di dalam foto tersebut ada Swan, rekan mereka yang sepertinya bekerja untuk perusahaan New Age Teknologi. Keesokan harinya memperlihatkan Richard dan tim yang sedang berkumpul di restoran untuk menyelidiki perusahaan New Age Teknologi. Dengan berkas yang sebelumnya Richard ambil, tim Richard berhasil mendapat informasi kalau perusahaan New Age Teknologi dipimpin oleh seorang pria bernama Langston. Richard sebenarnya langsung curiga kalau dalang di balik kasus ini adalah Langston, tapi bagaimanapun juga Richard harus menemukan buktinya dulu sebelum menuduh. Di waktu yang sama, Nicky berhasil membuka harddisk yang mereka curi dari perusahaan New Age Teknologi. Ternyata isi di dalam harddisk itu merupakan sebuah lagu yang berjudul Little Wing. Di sini Nicky sangat yakin kalau judul lagu tersebut adalah sebuah petunjuk. Kemudian Richard kembali membuka semua berkas yang ia ambil untuk mendapatkan informasi apa arti Little Wing sebenarnya. Setelah cukup lama mencari, akhirnya Richard menemukan fakta kalau Little Wing itu adalah sebuah proyek besar dari perusahaan New Age Teknologi yang bekerja sama dengan seorang senator. Kemudian David mengatakan kalau ia kenal dengan asisten pribadi senator dan dia adalah orang yang doyan cewek serta mabuk-mabukan. Untuk itu, tim Richard berencana akan menjebak asisten pribadi senator sebab tim Richard yakin dia juga pasti tahu mengenai proyek Little Wing. One at a time. Singkat cerita, tim Richard berdandan rapi karena mereka akan mendatangi sebuah pesta yang kebetulan pesta tersebut dihadiri oleh asisten pribadi senator. Di tengah pesta, Clara mulai berpura-pura menggoda si Asprey atau asisten pribadi senator dan mengajaknya check-in ke hotel. Si Asprey yang memang doyan wanita, tentu ia pun sangat senang dan sudah tidak sabar untuk beranu-anu. Hingga ketika di dalam mobil, si Asprey memakai barang haram supaya beranu-anunya nanti lebih kuat. Kemudian saat sudah ngeplay, tiba-tiba datanglah detektif bernama Oscar Finlay yang merupakan sahabat Richard yang ada di film sebelumnya. Oscar langsung menangkap si Asprey karena ia telah ketahuan memakai barang haram yang padahal ini semua adalah bagian rencana dari tim Richard. Ketika di kantor, Oscar menakut-nakuti si Asprey dengan mengatakan jika dia akan dihukum cukup lama serta berita penangkapannya akan tersiar ke publik. Si Asprey memohon kepada Oscar agar dirinya dilepaskan dan jangan sampai berita ini menyebar luas ke publik. Sebagai imbalannya, si Asprey berjanji akan memberikan apapun yang Oscar mau. Tak lama datanglah Richard dan David yang berpura-pura menjadi anggota FBI. Di sini Richard berjanji akan membebaskan si Asprey dan berita penangkapannya tidak akan sampai tersebar asalkan si Asprey mau menceritakan tentang proyek Little Wing yang ada kaitannya dengan senator. Akhirnya si Asprey atau asisten pribadi senator menjelaskan kalau proyek Little Wing adalah sebuah senjata canggih yang membutuhkan rudal dengan jumlah banyak. Senjata Little Wing juga bisa menjatuhkan apa saja yang ada di udara termasuk pesawat komersil tanpa terdeteksi. Awalnya, senator akan membangun proyek senjata itu secara legal dengan tujuan untuk melindungi kotanya, tapi sayang Menteri Pertahanan tidak mengizinkannya dengan alasan terlalu bahaya. Tapi si senator tetap nekat membangun proyek senjata itu secara diam-diam dengan bergabung ke perusahaan New Age Teknologi yang dipimpin oleh Langston. Mendengar hal tersebut, Richard pun semakin yakin kalau dalang di balik pembunuhan Frank dan kedua rekannya adalah Langston. Period.
We have it. Nobody else can get their hands on it. Nothing. It was all to get a defense bill passed. Setelah itu, Richard berterima kasih kepada Oscar karena telah mau membantunya, sementara si Asprey sendiri akan tetap ditahan. See you around, Finley. Saat di perjalanan pulang, Richard meminta Clara dan Nicky agar besok pagi ke Colorado mendatangi pabrik rudal terbesar untuk mencari informasi di sana. Sementara Richard dan David akan mencari di manakah keberadaan Langston sekarang. Kemudian Richard CS mampir ke warteg untuk makan malam. Namun tak lama mereka malah dikepung oleh puluhan geng motor suruhan Langston. Meskipun Richard CS kalah jumlah, tapi mereka tidak sedikit pun takut dan terjadilah pertempuran. Pada akhirnya Richard CS dapat melumpuhkan semua geng motor tersebut. Bersamaan dengan itu, Langston menghubungi salah satu ponsel milik anggota geng motor untuk menanyakan apakah mereka telah berhasil menghabisi tim Richard. Namun yang mengangkat panggilan teleponnya adalah Richard. Menyadari semua geng motor suruhannya telah dibantai, Langston langsung mengajak Richard agar berdamai saja dan ia berjanji akan memberikan uang berapapun yang Richard mau. Akan tetapi Richard menolak karena yang ia inginkan sekarang adalah melempar Langston dari atas helikopter seperti apa yang Langston lakukan kepada Frank. Keesokan harinya memperlihatkan Nicky dan Clara yang telah sampai di pabrik rudal yang ada di Colorado. Di sini mereka mengaku sebagai utusan pemerintah untuk menanyakan di manakah penyimpanan semua rudal yang sudah jadi. Si kepala pabrik menjawab kalau baru saja mereka telah memindahkan 650 rudal ke gudang yang tak jauh dari pabrik ini dengan menggunakan mobil kontainer. Mendengar hal itu, dengan cepat Clara dan Nicky segera pergi ke gudang yang dimaksud untuk mengecek rudalnya. Di waktu yang sama, mobil kontainer yang sedang mengangkut rudal menuju gudang ternyata dibajak oleh 4 orang suruhan Adrian. Kemudian orang-orang itu menghabisi supir kontainer dan hendak membawa kabur mobil kontainer tersebut. Namun sebelum pergi, salah satu dari mereka menghubungi Adrian dulu untuk mengabarkan jika semua rudalnya telah berhasil mereka curi. Meet you in New York. Tak lama datanglah Nicky dan Clara yang memergoki 4 orang suruhan Adrian. Dengan cepat, salah satu dari mereka kabur dengan membawa kontainer berisi rudalnya, sedangkan 3 orang lainnya menyerang mobil Clara dan Nicky. Kemudian ketiga orang itu mendekati mobil Clara dan Nicky, namun tiba-tiba pada akhirnya Nicky dan Clara mampu menghabisi ketiga orang tersebut, sementara 1 orang yang tadi berhasil kabur dengan membawa rudalnya. Clara dan Nicky tidak bisa mengejar orang tersebut karena mobilnya rusak akibat ditembaki tadi. Kemudian Nicky menghubungi Richard untuk memberitahu kejadian barusan. Dan di sini Richard meminta Nicky dan Clara agar sebaiknya pulang saja dulu. Going for a walk. Di sisi lain memperlihatkan Adrian yang baru mendapat kabar dari 1 orang suruhannya kalau 3 rekan mereka telah tewas akibat diserang Clara dan Nicky. Mendengar hal tersebut, Adrian segera menghubungi Langston untuk menanyakan siapakah 2 orang wanita yang telah menyerang 3 orang suruhan Adrian. Langston menjawab kemungkinan besar 2 wanita itu adalah timnya Richard. Adegan berpindah kepada Richard dan David yang didatangi oleh 2 anak buah senator. Kedua orang itu meminta Richard dan David agar ikut bersama mereka karena senator ingin bertemu. Ketika bertemu, si senator menyambut Richard dan David dengan baik, lalu mengatakan jika dirinya ingin membicarakan terkait proyek Little Wing. Terlihat di sana juga ada si Asprey atau asisten pribadi yang baru saja dibebaskan oleh senator. Kemudian senator menjelaskan kalau dulu ia memang pernah bekerja sama dengan Langston untuk membangun proyek senjata Little Wing meskipun secara ilegal. Namun 1 minggu yang lalu senator baru sadar jika ia telah dikhianati Langston karena Langston berencana akan menggunakan senjata itu untuk kepentingan pribadinya saja. Alhasil sekarang senator akan mendukung penuh langkah tim Richard untuk menggagalkan proyek Little Wing dan menangkap Langston.
I'm not asking for your help. Keesokan harinya, Richard dan tim menghadiri upacara pemakaman Frank rekan mereka yang dilakukan secara militer. Terlihat di sana juga ada Russo, si polisi botak yang ikut menghadiri upacara pemakaman tersebut. Ketika proses pemakaman berlangsung, Richard menyadari ada dua orang yang dari jarak jauh hendak menyerang mereka. Dengan cepat, Richard meminta semua orang untuk tiarap hingga inilah yang terjadi. Get down! Di sini Nicky berhasil menghabisi satu pelaku sedangkan satunya lagi kabur menggunakan mobil. Melihat hal tersebut, Richard dan Russo langsung mengejar satu pelaku itu. Setelah kejar-kejaran cukup lama, Richard dan Russo akhirnya berhasil menangkap si pelaku tersebut. Saat diinterogasi, si pelaku mengaku kalau dirinya hanya diperintah oleh seseorang bernama Swan. Seketika Richard menjadi kaget karena kita tahu Swan adalah rekan tim Richard yang telah menghilang. Si pelaku juga menjelaskan kalau nanti malam dirinya dan Swan akan bertemu di salah satu gedung terbengkalai untuk mengambil upahnya. Mengetahui hal tersebut, Richard pun akan ikut dengan si pelaku ke gedung yang dimaksud untuk bertemu Swan. Malam harinya terlihat Richard dan si pelaku yang sudah sampai di gedung terbengkalai. Sementara rekan Richard yang lain sudah menunggu di tempat yang lumayan jauh. Tak lama si pelaku masuk ke dalam gedung, namun tiba-tiba 1 jam kemudian, Richard dan timnya sedang berkumpul membahas ledakan tadi. Richard sangat yakin jika Swan tidak mungkin berkhianat dan ini semua hanyalah akal-akalan Langston saja. Richard juga yakin Langston lah yang memerintah pelaku itu lalu sengaja menghabisi si pelaku. Let's go find the woman that sent us to get killed. Di sisi lain memperlihatkan Adrian yang sedang ditilang oleh satu polisi karena telah mengemudi melewati batas kecepatan. Adrian yang sedang terburu-buru untuk mengambil 650 rudal dari orang suruhannya tentu tidak ada waktu melayani polisi tersebut. Hingga dengan kejam Adrian langsung menghabisi polisi yang hendak menilangnya itu. Adegan berpindah kepada Russo yang sedang mendatangi atasannya di kepolisian. Di sini si atasan meminta Russo agar tidak lagi memburu Adrian dan si atasan berjanji akan memberikan gaji tambahan kepada Russo. Ternyata atasannya ini telah disogok oleh Langston agar pihak kepolisian tidak lagi memburu Adrian. Russo yang menyadari hal tersebut tentu ia menolak bahkan malah mengancam akan menghabisi si atasan apabila si atasan tetap berurusan dengan Langston. Di balik itu, ternyata Nicky berhasil melacak salah satu rumah milik karyawan perusahaan New Age Teknologi bernama Marlowe. Nicky berniat akan mendatangi Marlowe untuk menanyakan tentang Swan rekan mereka dan juga proyek senjata Little Wing. Kemudian Nicky mendatangi Richard di kamarnya untuk mengajak Richard mendatangi Marlowe. Namun ketika masuk ke kamar, ternyata Richard sedang fafifu dengan Clara. Alhasil, Richard dan Clara pun tidak jadi fafifu dan memilih untuk ikut bersama Nicky. Oui, patron. Singkatnya, Richard dan tim telah sampai di rumah Marlowe. Mereka langsung menyandra Marlowe dan suaminya lalu menanyakan apakah benar Swan bekerja di perusahaan New Age Teknologi dan apa keterlibatannya dengan proyek Little Wing. Marlowe yang ketakutan akhirnya menjelaskan jika Swan memang pernah bekerja di perusahaan New Age Teknologi. Namun setelah Swan mengetahui kalau perusahaan itu akan membuat proyek senjata Little Wing secara ilegal, Swan pun memilih untuk keluar dan memberitahu Frank rekannya agar mengusut proyek Little Wing. Akibat dari hal tersebutlah Frank mengusut kasus itu, tapi sayangnya mereka semua ketahuan lalu dihabisi oleh Langston termasuk Swan. Artinya Swan selama ini sudah tewas di tangan Langston. Kemudian Marlowe bersumpah jika dirinya juga sudah tidak mau bekerja di perusahaan New Age Teknologi, namun karena takut dihabisi, ia tidak berani mengundurkan diri. Setelah itu, Richard menyuruh Marlowe agar menghubungi Langston lalu memintanya bertemu di suatu tempat. But after that,
He'd be fine on his own. Ketika terhubung, Marlowe langsung mengajak Langston bertemu dengan berpura-pura ada hal penting yang harus dibicarakan. Langston pun mengiyahkan permintaan Marlowe dan ia akan berangkat 20 menit lagi. Dengan cepat, Richard CS segera bersiap menuju lokasi pertemuan, sedangkan Russo diperintah Richard untuk mengamankan anak kandung Marlowe. Hey, look, I'm... So we better get it right. 20 menit kemudian terlihat Marlowe yang sudah berada di lokasi untuk bertemu Langston, sedangkan Richard CS tengah bersembunyi. Namun ternyata Langston telah menyadari kehadiran tim Richard hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Richard, kill it! Di sini Richard berhasil menghabisi beberapa anak buah Langston, namun Langston sendiri berhasil kabur dengan dijemput menggunakan helikopter. Di balik itu, ketika Russo di perjalanan untuk mengamankan anak Marlowe, tiba-tiba ia berpapasan dengan ajudan Langston dan si ajudan langsung mengejar Russo. Di tengah pengejaran, Russo menghubungi Nikki untuk meminta bantuan kepadanya dan Nikki pun segera berangkat untuk membantu Russo. Di suatu kesempatan, Russo nekat turun dari mobil untuk menghadapi si ajudan Langston yang terus mengejarnya. Namun sayangnya di sini Russo harus tertembak yang membuatnya tergeletak tak sadarkan diri. Setelah itu, si ajudan berniat akan membawa anak Marlowe pergi, tapi bersamaan dengan itu, Nikki datang dan langsung menabrak si ajudan Langston tersebut. Don't always fair, kid. Kemudian Nikki mendekati Russo yang tertembak, tapi ketika dicek, ternyata Russo sudah tidak bernyawa. Keesokan harinya terlihat Richard dan tim yang sedang bersedih atas tewasnya Russo. Namun di waktu yang sama, Richard berhasil membuka berkas milik Russo yang isinya bertuliskan jika atasan Russo telah disogok oleh Langston agar pihak kepolisian berhenti memburu Adrian dan tidak ikut campur. Saat itu juga Richard segera mendatangi atasan Russo untuk menginterogasinya. Setibanya di sana, dengan mudahnya Richard dapat memojokkan si atasan dan langsung menanyakan kapankah Langston akan melakukan transaksi rudal dengan Adrian dan di mana tempatnya. Si atasan bersumpah jika dirinya tidak mengetahui hal tersebut karena ia hanya disogok agar pihak kepolisian tidak ikut campur saja. Namun si atasan yakin kalau ajudan Langston pasti mengetahui lokasi dan kapan Langston akan melakukan transaksi rudalnya. Sekarang ajudan Langston sedang dirawat di rumah sakit akibat kemarin ditabrak oleh Nikki. Setelah itu, Richard sebenarnya berniat untuk mengampuni si atasan. Namun si atasan malah akan mengambil pistol untuk menembak Richard hingga inilah yang dilakukan Richard. Adegan berpindah ke 5 tahun sebelumnya yang mana saat itu Richard dan timnya masih menjadi tentara atau lebih tepatnya polisi militer. Suatu malam, tim Richard pernah menangkap 3 anggota militer lain yang dicurigai telah menyelundupkan barang haram. Richard pun langsung menggeledah semua tempat di sana dan berhasil menemukan banyak sekali barang haram yang disembunyikan di dalam ban mobil. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba tim Richard diserang oleh para mafia yang bersekongkol dengan 3 anggota militer itu dan terjadilah pertempuran. Terlihat Richard yang begitu lincah dan hebat, hingga ia bersama tim berhasil meratakan para mafia tersebut termasuk 3 oknum anggota militer tadi. Shut up. Setelah kejadian itu, tim Richard dikumpulkan oleh atasannya di militer. Namun bukannya mendapat penghargaan atau pujian, tim Richard malah dipecat dari militer karena dianggap terlalu brutal. Walaupun tim Richard dipecat, tapi mereka tetap bangga karena hanya timnya lah yang dapat membongkar kasus penyelundupan barang haram tersebut.
Adegan kembali ke masa sekarang yang mana Richard dan Nikki menyamar menjadi perawat agar bisa masuk ke ruangan si ajudan Langston. Ketika sudah di dalam ruangan, Richard segera menanyakan kapan Langston akan bertransaksi rudal dengan Adrian dan di mana lokasinya. Awalnya si ajudan tidak mau menjawab, namun setelah Richard mengancam akan memotong burungnya, akhirnya si ajudan pun mengatakan jika transaksi itu akan dilakukan besok pada jam 5 sore. Namun untuk lokasi tempatnya, si ajudan bersumpah kalau ia tidak mengetahui hal tersebut. Meskipun si ajudan telah berkata jujur, namun Richard tetap menghabisinya sebagai balasan untuk kematian Russo. Saat keluar dari ruangan, Nikki melihat ada seorang dokter yang mencurigakan hingga Nikki pun langsung mengejarnya. Kejar-kejaran itu sampai ke ruangan operasi hingga Nikki dan dokter tersebut langsung berduel. Ternyata orang itu bukanlah dokter, melainkan pembunuh bayaran yang ditugaskan Langston untuk menghabisi Nikki dan Richard. Nikki sempat terpojok oleh si pembunuh bayaran. Tapi untungnya Richard datang tepat waktu dan langsung menghabisi si pembunuh bayaran tersebut. Satu jam kemudian, Richard tiba-tiba dihubungi oleh Langston. Ternyata sekarang Langston telah berhasil menangkap Clara dan David, dan jika mereka ingin selamat, maka Richard harus menyerahkan diri kepada Langston. Mendengar hal tersebut, Richard segera meminta lokasi Langston karena sekarang juga ia akan datang ke sana. Sebelum berangkat, Richard meminta bantuan dulu kepada senator untuk menurunkan 3 anak buahnya. Tanpa ragu, senator pun mengiyahkan permintaan Richard. Di sisi lain, memperlihatkan Adrian yang sedang mengecek semua rudal curiannya. Adrian ingin memastikan kalau semua rudal itu berjumlah 650 biji sebelum bertransaksi dengan Langston pada hari besok jam 5 sore. Di balik itu, terlihat Clara dan David yang sedang disiksa oleh para anak buah Langston. Namun mereka berdua tetap berusaha tenang karena mereka yakin jika Richard pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Tak berselang lama, Richard datang seorang diri tanpa melakukan perlawanan. Para penjaga di luar langsung membawa Richard ke dalam untuk menghadap Langston. Namun tanpa mereka sadari, rupanya Nikki sedang memantau dari jarak jauh dan siap membantu Richard. Ketika di dalam, Richard akhirnya bertemu dengan Langston untuk pertama kalinya. Langston mengeluarkan Clara dan David yang sedang diikat di atas ranjang, lalu ia meminta Richard agar naik ke ranjang yang sama. Akan tetapi Richard menolak perintah tersebut dan langsung melakukan perlawanan. Meskipun tangannya diikat, tapi Richard ternyata mampu melumpuhkan beberapa anak buah Langston. Bersamaan dengan itu, Langston segera menembak kaki David dan meminta Richard agar menyerah jika David ingin selamat. Alhasil, Richard pun menghentikan serangannya lalu diikat di sebuah kursi. Di balik itu, secara diam-diam, Nikki mulai bergerak dengan menghabisi satu persatu penjaga di luar. Sementara Richard sendiri kini sedang disiksa habis-habisan oleh Langston. Kemudian Langston mengeluarkan bagian tubuh Swan, yaitu rekan Richard yang telah Langston habisi. Di sini Langston berjanji akan membuat Richard seperti Swan jika transaksi rudalnya sudah selesai. Kembali ke Nikki yang masih berada di luar markas Langston. Di waktu yang sama datanglah pasukan bantuan dari senator dan mereka langsung masuk ke dalam menggunakan mode senyap. Richard sendiri kini berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Setelah berhasil melepaskannya, tiba-tiba semua lampu mati yang ternyata sudah dipadamkan oleh Nikki dan yang lain. Mulai dari sinilah mereka langsung menyerang Langston dan semua anak buahnya hingga terjadilah pertempuran. Di tengah pertempuran, Clara dan David dibawa kabur menggunakan helikopter oleh Langston. Namun dengan cepat Richard segera mengejar heli tersebut dan berhasil menggelantung. Di dalam heli itu, Langston tidak menyadari jika Richard berhasil naik.
Lalu ia pun berniat akan melempar Clara dan David dari atas heli tersebut sama seperti apa yang dilakukannya kepada Frank waktu di awal film. Tapi bersamaan dengan itu muncullah Reacher hingga terjadilah perduelan di antara mereka berdua. Di tengah perduelan, Clara hampir saja terjatuh sehingga Reacher harus menyelamatkannya dulu. Akibat dari hal itu, Reacher harus ditendang beberapa kali tapi ia terus mencoba bertahan. Sampai pada akhirnya Reacher berhasil menyelamatkan Clara lalu balik memojokkan Langston. Sesuai dengan janjinya, Reacher langsung melempar Langston dari atas helikopter seperti apa yang dilakukan dulu kepada Frank. Setelah itu, Reacher menodong si pilot dan memintanya agar mengantarkan ke tempat di mana Langston akan bertransaksi rudal dengan Adrian. Singkat cerita, Reacher dan tim sudah sampai di suatu rumah yang akan menjadi tempat transaksi rudal Langston dengan Adrian. Tak berselang lama, datanglah Adrian dan satu pengawalnya karena ia belum mengetahui kalau Langston telah dihabisi. Dengan santai, Adrian mengetuk pintu lalu masuk ke dalam rumah. Namun tentunya di sana Reacher dan pasukan sudah siap untuk menembak Adrian. Must be some mistake. I don't know any of you. Sebelum menghabisinya, Reacher sempat bertanya apakah ada kata-kata terakhir dari Adrian. Adrian menjawab tidak ada sehingga Reacher CS langsung memberondongnya dengan tembakan. Kini Reacher berhasil menggagalkan transaksi rudal tersebut. Dan ia juga mendapat satu koper uang milik Langston yang tadinya akan diberikan kepada Adrian untuk membeli rudal. Sekarang yang tersisa hanyalah tinggal 2 orang lagi yaitu si pilot dan pengawal Adrian tadi. Tapi Reacher CS membiarkan mereka pergi hingga dengan cepat mereka menaiki helikopter lalu pergi. Akan tetapi setelah helinya terbang, Nicky menembakkan satu rudal dan inilah yang terjadi. Setelah itu, tiba-tiba tim Reacher ditodong oleh 3 orang pasukan si Senator. Ternyata selama ini si Senator hanya memanfaatkan tim Reacher untuk menghabisi Langston karena ia masih sangat menginginkan senjata Little Wing tanpa harus bekerja sama dengan siapapun. Akan tetapi Reacher yang lebih pintar, ia pun sudah meminta bantuan kepada seorang menteri pertahanan. Sehingga Reacher telah menyiapkan tim cadangan yang dikerahkan langsung oleh menteri pertahanan. Pada akhirnya, 3 pasukan si Senator menyerah karena mereka sudah dikepung oleh pasukan khusus milik Menteri Pertahanan. Si Senator sendiri langsung ditangkap karena terbukti bekerja sama dengan Langston dalam pembuatan proyek senjata Little Wing. What money? Keesokan harinya, Reacher dan tim berkumpul di rumah makan langganan mereka. Meskipun wajahnya masih babak belur, namun mereka tetap bahagia karena semua misinya telah tuntas. Bukan hanya itu, mereka juga mendapatkan uang 1 koper penuh milik Langston. Reacher CS langsung membagi semua uang itu. Lalu sisanya akan dibagikan juga kepada keluarga dari rekan-rekannya yang telah dihabisi oleh Langston. Terlihat semua keluarga korban yang bahagia setelah mendapatkan uang tersebut. Take care of the spot. Got you. Sebelum berpisah, Reacher CS berkumpul sembari ditemani oleh beberapa botol ciu. Kemudian mereka semua berfoto untuk kenang-kenangan di masa yang akan mendatang. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Yang belum menonton sequel film sebelumnya, saya sudah sediakan link di deskripsi atau kolom komentar. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Salam dari Bright Movie.